What is this? What the hell are these chains doing on these doors? It'll be in, out. Is that you? They're trying to frame the specials. Hai guys, jumpa lagi di channel Nomi. Video ini merupakan bagian kelima dari pembahasan film dan serial terbaru yang rilis pada November 2025. Jangan lupa tonton bagian sebelumnya dengan klik link yang kami cantumkan di bagian deskripsi. Simak ulasannya dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel ini. Terima kasih. Altor disutradarai oleh Timo Fiorenzola dan ditulis bersama dengan Samuel Tursonen, dibintangi oleh Tom Felton, Laura Haddock, Sam Spruill, dan Indira Varma. Berlatar di masa depan alternatif di mana dunia telah berubah. Manusia kini dapat memodifikasi gen mereka untuk menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih cepat. Mereka yang tidak mampu menjalani peningkatan genetik dipaksa hidup di bawah tanah, dianggap rendah dan tidak layak. Namun segalanya berubah ketika sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang pria misterius yang diperankan oleh Tom Felton memutuskan untuk melawan sistem yang tidak adil ini. Dalam dunia di mana kesempurnaan adalah segalanya, mereka berjuang untuk mengembalikan arti sejati dari manusia. Film ini tayang di bioskop dan digital mulai 21 November 2025. The Thing with Feathers diadaptasi dari novel laris karya Max Porter. Dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, film bergenre drama psikologis fantasi kelab produksi A24 ini akan mengisahkan seorang ayah yang berduka setelah kehilangan keluarganya, hingga tiba-tiba rumahnya didatangi oleh sosok misterius, separuh manusia dan separuh burung gagak, yang berbicara dengan teka-teki dan mulai mengguncang kewarasannya. Seiring waktu, sang ayah menyadari bahwa makhluk itu mungkin bukan ancaman, melainkan bayangan dari kesedihan, penyesalan, dan cinta yang belum sempat diucapkan. Film ini rilis pada 28 November 2025 di bioskop. The Old Woman with the Knife disutradarai oleh Kyu Dong-min, diambil berdasarkan novel populer karya Go Byung-moo, dibintangi oleh Lee Hee-young, Kim Seung-chul, dan Kim Woo-yeol. Berkisah tentang Hon Clown yang diperankan oleh Lee Hee-young, yang merupakan seorang pembunuh bayaran legendaris yang telah melalui segalanya. Kini di usia senja ia berusaha tetap relevan di dunia penuh darah dan rahasia. Namun hidupnya berubah saat ia dipaksa membimbing bullfight yang diperankan oleh Kim Seung-chul, seorang anak muda ceroboh dengan insting liar. Ketika hubungan mereka mulai tumbuh, Hon Clown menyadari ada seseorang yang menginginkan kematiannya, dan permainan mematikan pun dimulai. Antara masa lalu yang kelam dan pengkhianatan yang mengintai, hanya satu hal yang pasti untuk bertahan hidup, pisau dan pikirannya harus tetap tajam. Film ini tayang digital mulai 25 November 2025. The Nautilus of Mr. Scrooge disutradarai, ditulis dan diproduseri oleh Jack Helgren. Film bergenre horor slasher thriller ini berawal kisah saat Natal yang datang dengan cara yang jauh dari damai. Dalam reuni kampus yang seharusnya penuh nostalgia dan tawa, teror mulai mengintai ketika seorang pembunuh misterius mengenakan topeng Ebenezer Scrooge muncul dan memulai perburuan berdarah. Dengan semangat gelap dari A Christmas Carol, satu persatu korban jatuh dalam kekacauan yang semakin brutal, mengubah malam bahagia menjadi mimpi buruk penuh darah. Siapa yang masih baik dan siapa yang akan masuk dalam daftar nakal Mr. Scrooge? Film ini rilis pada 3 November 2025 secara digital. Malice
Dibintangi oleh Jack Whitehall, David Duchovny, series Van Houten, Christine Adam, dan Reza Jeffrey. Serial bergenre psikologikal thriller drama ini akan mengikuti kisah Adam yang diperankan oleh Jack Whitehall, seorang tutor muda yang penuh pesona. Ia tampak sempurna saat bertemu keluarga kaya Tanner di liburan musim panas mereka di Yunani. Tapi di balik senyum menawannya, tersimpan niat jahat yang perlahan terbuka. Ketika pengasuh keluarga itu jatuh sakit secara misterius, Adam memanfaatkan kesempatan untuk masuk lebih dalam ke kehidupan mereka, bahkan sampai ke rumah mereka di London. Di sanalah sisi gelap dan dendam masa lalunya mulai muncul, menjerumuskan keluarga Tanner ke dalam permainan manipulasi, kebohongan, dan bahaya yang mematikan. Serial ini rilis pada 14 November 2025 di Prime Video. The Son of a Thousand Men disutradarai oleh Dalia Rezende dan dibintangi oleh Rodrigo Santoro, diadaptasi dari novel laris karya Walter Hugo May. Film ini akan menghadirkan kisah yang hangat dan menyentuh hati tentang kesepian, cinta, dan penerimaan. Mengisahkan Crisostomo yang diperankan oleh Rodrigo Santoro, seorang pria yang telah lama hidup sendirian dan merindukan sosok anak untuk berbagi hidup. Di sebuah desa kecil yang penuh dengan pertemuan tak terduga, takdir mempertemukannya dengan seorang anak yang juga kehilangan arah, dan dari sanalah lahir hubungan yang luar biasa. Melalui pertemuan, kehilangan, dan cinta tanpa syarat, film ini menelusuri makna sejati menjadi manusia, bahwa keluarga tidak selalu harus sedarah, tapi lahir dari kasih dan pengertian. Film ini akan tayang di Netflix pada 19 November 2025. Dear Ex dibintangi oleh Kim Yoo Jung dan Kim Yoon Dae. Serial bergenre thriller drama romance ini akan mengikuti kisah Han Jae Hee yang diperankan oleh Kim Yoo Jung, seorang aktris muda berbakat yang hidupnya berubah total setelah menerima tawaran misterius untuk memainkan peran yang terasa terlalu nyata. Sementara itu, Song Min Hyuk yang diperankan oleh Kim Yoon Dae, seorang produser yang memendam masa lalu gelap dan perlahan terseret dalam kehidupan Jae Hee, di mana cinta dan ambisi beradu dengan bahaya yang tak terduga. Serial ini rilis pada 6 November 2025 di HBO Max. Dan yang wingit Jumat Kliwon. Film bergenre horor mistis Jawa supernatural thriller ini akan berawal kisah di balik bayang kelir dan suara gamelan yang memukau. Tersimpan rahasia kelam seorang dalang legendaris Ki Mangun Suroto. Bukan sekedar seniman wayang, melainkan pengincar ilmu kuno yang diyakini bisa memberinya kekayaan dan keabadian melalui ritual mengerikan. Seorang wanita bernama Citra yang merupakan seorang sinden. Ia tak tahu bahwa dirinya telah dipilih sebagai tumbal terakhir dari ritual tersebut. Ketika malam Jumat Kliwon tiba dan roh-roh penjaga mulai menuntut keadilan, apa yang sebenarnya terjadi di balik pertunjukan wayang itu, dan bisakah Citra melawan kutukan yang telah diwariskan turun-temurun? Film ini tayang di bioskop Indonesia pada 20 November 2025. Solata. Film ini disutradarai dan diproduseri oleh Ikhwan Bersada dan skenarionya ditulis bersama dengan Arai Amelia, dibintangi oleh Randy Charnet dan Rahel Natasha. Berkisah tentang angkasa, seorang pria dari Jakarta yang hidupnya runtuh, kehilangan pekerjaan, ibunya meninggal, dan hubungannya dengan kekasihnya telah kandas. Dalam keputusasaannya, ia mendaftarkan diri sebagai relawan guru di sebuah program kelas jauh di Pegunungan Olon, Tanah Toraja. Di sana, ia bertemu 6 murid dengan nama-nama unik mirip Presiden Indonesia. Meski awalnya sulit beradaptasi, melalui kebersamaan, kesederhanaan, dan kehangatan komunitas, angkasa perlahan menemukan kembali arti persahabatan, ketulusan, dan keluarga yang selama ini ia kira hilang. Film ini rilis pada 6 November 2025 di bioskop Indonesia. Belum ada judul.
Ditulis dan disutradarai oleh Arya Kusuma Dewa, dibintangi oleh Bucek Deep, Arla Elani, Nuradatau, Surya Saputra, Elizabeth Pasaribu, Sen Arsadatau, Dadim Piswar, Iwan Fals, dan Jinan Safa. Berkisah tentang Umar Bakri yang merupakan seorang guru idealis di SMA Nawasena, yang juga ayah tunggal bagi putrinya bernama Magda yang hidup dengan polio. Suatu hari tindakan Umar yang menampar seorang murid kaya viral di media sosial, di tengah hujatan publik yang menyimpan sebuah rahasia besar demi melindungi masa depan murid-muridnya. Film ini bukan sekedar soal pendidikan, tapi juga tentang moral, pengorbanan, dan nilai kemanusiaan yang sering tersembunyi di balik citra. Film ini tayang di bioskop Indonesia mulai 20 November 2025. Itu dia guys, bagian kelima pembahasan film dan serial terbaru yang rilis di bulan November 2025. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di channel Omi selanjutnya.